Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim fi hadhil ayati yaruddu ala hadhil maza'imi wa yuniru qulubal mu'minin. Al-Qur'an Al-Karim di dalam ayat ini, yaitu ayat yang berbunyi ma nansakh min ayatin dan seterusnya, menolak dan memberikan jawaban atas dugaan dan sangkaan mereka kaum Yahudi. Dan Al-Quran ini dengan ayat-ayatnya memberikan pencerahan, penerangan dan penjelasan kepada kaum mukminin sehingga dapat menyinari hati mereka dan membuat mereka bergembira. Wa yaqul, Allah berfirman, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum apa saja yang telah kami nasah, yang telah kami hapus dan kami ganti, ya, yang kami nasah dan kami lupakan kepada mereka itu, kami akan mendatangkan dengan hukum dan ketetapan yang lebih baik daripadanya atau yang sepadan dengannya. Walaysa mithl hadza at-taghyir 'ala Allah bi'asir. Dan perubahan tersebut, penggantian tersebut buat Allah bukan hal yang sulit sama sekali. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Bukankah kamu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu qadirun ala kulli syai', maha kuasa atas segala sesuatu. Itu ayat yang pertama. Sekarang ayat yang kedua. Al-ayatu taliyatu tu'akkidu mafhuma qudratillahi subhanahu wa ta'ala wa hakimiyatihi fis samawati wal ardh wa fil ahkami. Ayat yang berikutnya, ayat yang kedua dalam pembahasan ini, yaitu ayat yang berbunyi alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ardh, itu memperkokoh dan memperkuat pengertian dan penjelasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya di langit dan di bumi, juga kekuasaan terhadap hukum-hukum dan ajaran-ajarannya. Fahuwal basiru bimasalihi ibadihi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Maha melihat terhadap berbagai macam maslahat dan kebaikan hamba-hambanya. Allah berfirman, alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ardh. Tidakkah kalian tahu bahwa Allah itu memiliki kerajaan langit dan bumi? Wa fi hadhil ibarati min al-ayati aidan tathbitun liqulubil mu'minin. Di dalam ungkapan ini, yaitu pada ayat alam ta'lam dan seterusnya, itu merupakan pengokohan dan pemberian ketentraman dan ketenangan kepada kaum mukminin di dalam hati mereka. Kaila tatazalzalu amama hamalati tashkiki hadhi, agar mereka, yaitu kaum mukminin, hati mereka tidak goncang, tidak goyah ketika menghadapi berbagai macam keraguan yang dilontarkan oleh kaum Yahudi tersebut. Wa tastamirul ayatu fi ta'miki hadzal tathbit. Kemudian ayat pun berlanjut untuk di dalam memperdalam di dalam pengokohan tentang menentang keraguan tersebut, yaitu untuk menentangkan mereka. Mu'akkidatan andal majmu'atal mu'minata yanbaghi an ta'tamida 'ala Allah wahda. Menekankan bahwa hendaklah sekelompok kaum mukminin, hendaklah orang yang beriman itu senantiasa beriktimad, senantiasa bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tastadidu ila quwwatihi wa qudratihi duna siwahu. Dan adalah kaum mukmin itu senantiasa mengandalkan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Falaysa fi hadzal qani sanadun haqiqiyyun siwallahi subhanahu wa ta'ala. Karena di alam raya, alam semesta ini tidak ada kekuatan yang hakiki, tidak ada sandaran yang sebenarnya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillahi biwaliyyin wala nasir.
dan selain Allah kalian tidak memiliki pelindung yang lain, tidak memiliki penolong yang lain. Hanya Allah sebagai pelindung dan penolong kalian. Itulah tentang penjelasan dan tafsir ayat 106 dan 107 yang intinya bahwa keraguan yang dilontarkan oleh kaum Yahudi itu telah Allah berikan dan Allah turunkan jawabannya tentang perubahan kiblat. Ya, jadi demikian bahwa hukum yang Allah rubah itu tentang ketetapan kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah itu merupakan ketetapan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena Allah Maha Kuasa, Allah mengetahui terhadap kemaslahatan hamba-hambanya. Yang jelas bahwa perubahan tersebut mengandung maslahat yang sangat besar, dapat menguntungkan dan menenteramkan hati kaum mukminin di masa itu. Dan ini pun harus kita taati. Ketika ada perubahan semacam ini, maka kita pun mengikuti aturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan apa saja yang datang dari Allah lewat Rasulullah, lewat Ahlul Bait dan para ma'sumin harus kita terima, baik berupa perintah maupun berupa larangan. Kita hanya menjalankan apa yang datang dari Allah lewat Rasulullah dan lewat para ma'sumin. Tidak ada jalan lain. Karena jalan-jalan itulah yang gamblang, yang jelas dan kuat. Dan kita tidak boleh menentang satu huruf pun, sedikit pun kita tidak boleh menentang. Apapun yang datang dari Rasulullah, tentu yang datang dari Allah itu lewat para ma'sumin itu orang-orang yang sudah kita tidak dagukan lagi kesucian mereka, maka harus kita terima. Kita tidak boleh menentangnya sama sekali. Itulah ajaran kita. Baiklah, ayat berikutnya adalah tentang ayat 108 surat Al-Baqarah. Kita masih berada pada halaman 95 dari kitab Tafsir Mukhtasarul Amthal. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kalian menginginkan memohon dan meminta kepada Rasul kalian? Ya, apakah kamu ingin meminta kepada Rasul kamu, yaitu sebuah permintaan yang tidak logis, yang tidak wajar, kama su'ila Musa min qab, seperti Bani Israel pernah meminta kepada Musa pada zaman dahulu. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian orang, tentunya juga orang-orang yang lemah imannya, yang meminta kepada Rasulullah tentang permintaan yang mustahil. Sehingga Allah tegur, apakah kalian meminta kepada Rasul kalian sesuatu yang mustahil yang pernah diminta oleh kaum Nabi Musa? Wa may yattabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh ia telah sesat dari jalan yang lurus. Sababun nuzuli, sebab turun ayat 108 surat Al-Baqarah tersebut. Urwiya an Ibnu Abbas annahu qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, dia pernah berkata, inna Rafi' ibn Harmalah wa Wahab bin Zaid qala li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya ada dua orang yang bernama Rafi' bin Harmalah, yang kedua adalah Wahab bin Zaid. Keduanya itu pernah berjumpa dengan Rasulullah dan berkata kepada beliau, ya Rasulullah, itina bi kitabin tunziluhu alaina minas sama'i naqra'uhu wa fajjir lana anharan nattabi'uka wa nusaddiquka fa anzalallahu hadhil ayata. Kata kedua orang itu, yaitu si Rafi' bin Harmalah dan Wahab bin Zaid, berkata, ya Rasulullah, datangkanlah kepada kami sebuah kitab yang diturunkan kepada kami dari langit untuk kami membacanya.
Kemudian juga pancarkanlah sungai-sungai kepada kami agar kami dapat mengikuti engkau. Artinya tunjukkan, buktikan mukjizat engkau ya Rasulullah berupa sungai-sungai agar kami dengan mukjizat bisa mengikuti engkau dan membenarkan wahyu atau ajaran yang engkau bawa bahwa engkau sebagai seorang nabi. Kemudian dengan permintaan tersebut Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran kepada kedua orang tersebut. Ya, jadi jelas ayat ini adalah teguran secara umum kepada orang-orang yang senantiasa memohon dan meminta kepada Rasulullah hal-hal yang tidak logis, hal yang mustahil. Bagaimana hal ini pernah diminta oleh kaum Rasul kepada Nabi Musa waktu itu, yaitu mereka ingin melihat Allah dengan jelas, dengan nyata, suatu hal yang mustahil, sehingga Allah kemudian menurunkan sha'iqah, ya, berupa halilintar atau kilat kepada mereka. Ya, jadi hal ini sebagai pelajaran penting buat kita. Janganlah meminta sesuatu kepada Islam, pada Rasulullah, pada Imam Ma'sum, hal-hal yang sifatnya mustahil.